menerima segala takdir yang Allah berikan kepada dia. Baik itu takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Maka dikatakan orang yang Islam ini sangat berat. Kenapa berat? Satu, tidak sedikit biaya yang dikorbankan. Kedua, tidak sedikit perasaannya korbankan. Hartanya habis, jiwanya habis, tinggalkan anak, tinggalkan keluarga, lupakan rumah halaman, tinggalkan orang tua, tinggalkan kerjaannya, tinggalkan bisnisnya. Lalu dia datang dengan pakaian putih. Tidak ada pangkat, dia harus hilangkan, jabatan dia harus hilangkan, kebanggaan, kesombongan diri dia harus hilangkan. Lalu dia datang dengan kata-kata, baik ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, dan aku adalah pendosa besar, aku adalah ahli maksiat ya Allah. Maka disitulah kenikmatan kemuliaan yang Allah akan berikan kepada setiap orang. Maka kita bersyukur kepada seperti itu. Ternyata kita masih diberikan kesempatan sebagai calon tamu. Kenapa saya bilang calon? Karena belum berangkat. Betul nggak? Calon presiden ada berapa? 3 pasang. Yang jadi presiden 1. Nah kita nggak tahu siapa yang diantara kita nanti ya yang akan berangkat umroh menjadi tamu Allah. Dan diantara kita juga kita nggak tahu siapa yang umrohnya diterima. Dan kita pun nggak bakal tahu siapa yang matinya lebih mulia diantara kita. Kita nggak tahu. Maka terkadang ada orang begitu besar lihat kita mudah melihat kesalahan orang lain, kejelekan orang lain, aib orang lain. Tidak, tapi kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah lihat bagaimana ketika dia di belakang kita. Mungkin dia menjadi ahli taubat, mungkin dia menjadi manusia yang rapuh, tidak ada sejadahnya. Mungkin dia selalu orang yang menjadikan orang menjadikan menangis di hadapan Allah di malam hari. Maka jangan pernah meremehkan amal orang, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang. Jadi orang baik bagus, tapi merasa lebih baik itu yang salah. Jadi orang soleh cakep, tapi merasa lebih soleh itu yang salah. Maka dalam hal ini luruskan niat. Setuju? Setuju kan Bu? Iya. Nanti ketemu lagi orang di sana. Ya. Nah tiba-tiba ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Daftar berempat karena berangkat sendiri daftar berempat. Kamar sama orang yang beda karakter sama kita. Ada dari Papua, ada dari ini tidak sepaham. Karena kita nggak pernah. Kita biasa tidur sama suami, kita biasa tidur sama keluarga. Suruh kita tidur dengan orang lain. Akhirnya merasa resah, merasa terganggu. Ini jangan. Siapapun kita, ketika nanti kita berangkat, kita sudah disatukan dengan kalimat La ilaha illallah. Dia adalah saudara kita. Dia adalah ladang amal buat kita. Karena kalau nanti saya sakit, bukan anak saya di Indonesia yang ngantar saya atau yang mau saya, tetapi saudara kita yang sekamar ini yang akan bawa kita. Betul? Maka insya Allah kita luruskan nih. Yang kedua, setelah luruskan niat, maka untuk menjadi tamu Allah, yaitu perbaiki amal. Apa Bu? Perbaiki amal. Tetap jaga dari hubungan manis dengan Allah. Karena kita belum pasti menjadi tamu Allah. Ada jamaah, saya contoh, ketika berangkat umroh, semua udah ada, tiket, visa, paspor sudah ada. Syarat luar negeri, tiket, paspor, visa. Ketika mau naik pesawat, dia berangkat kurang 5 bersama anaknya. Ketika mau naik pesawat, setelah lewat imigrasi, dia lewat pesawat, naik pesawat. Pas naik pesawat, istrinya vertigo, sakit, harus diturunkan dan diperiksa oleh dokter bandara. Kata dokter bandara apa? Tidak dibolehkan izin untuk terbang. Lalu bagaimana dengan sikap suaminya? Pak, Bapak berangkat sama istri ya Pak? Ada berangkat sama istri? Angkat tangan. Nah, coba kalau misalnya istrinya vertigo,
jadi berangkat. Kira-kira Bapak berangkat atau enggak? Ayo pilihannya gimana? Tinggal aja. Berangkat sendirian. Nah, kira-kira gimana Pak? Ibu kebalikannya. Kalau ibu berangkat sama suami, tiba-tiba suaminya berarti ibu sakit, nggak boleh berangkat, ibu tetap berangkat atau enggak? Nah, pilihannya manusia atau pencipta manusia? Pilihannya suami atau pencipta suami? Berangkat atau enggak? Nah, orang lagi ngomong begini benernya ada udah. Akhirnya itu suami karena cinta dengan istrinya tidak berangkat. Nah karena suaminya nggak berangkat, dia sosok ayah, anak-anaknya pun enggak. Padahal paspor ada, tiket ada, bisa ada. Ini membuktikan yang memberangkatkan kita adalah Allah. Setuju? Tidak akan hina orang yang dimuliakan Allah dan tidak akan mulia orang yang dihinakan Allah. Sesuatu masalah tidak akan mudah kalau sudah diberikan kesusahan oleh Allah, dan suatu masalah akan susah apabila tidak diberi kemudahan oleh Allah SWT. Maka Allah lah pelaku. Hadirnya kita nanti ke sana adalah Allah pelaku. Tidak hadirnya kita ke sana Allah pelaku. Rodo. Itu apa? Allah mudahkan, Allah izinkan kita. Allah takdirkan kita untuk masuk ke rodo. Coba lihat. Tapi kalau Allah masukkan, mau kayak gimana pun seluruh makhluk ini, maka tidak diizinkan. Maka daripada itu, perbaiki dengan apa? Yang pertama buat laki-laki jaga sholat berjamaah. Boleh sekarang? Kenapa? Nanti ketika bapak jadi tamu Allah, pulang itu bapak menjadi tontonan. Sekarang orang belum tahu, tapi orang yang udah pergi haji dan umroh itu pulang bagaikan orang naik angkut. Kalau ibu naik angkut, megangnya kayak saya, semua mata tertuju, perhatiin segala macam, gerak gerik, langkah, warna baju, corak baju, penampilan diperhatikan. Begitu nanti bapak sekalian, ketika pulang haji atau umroh, bapak akan jadi tontonan. Lagi ngobrol ya. Bisa jadi asbab hidayah, bisa juga menjadi asbab penghalang hidayah. Ngapain pergi haji? Kalau memang benar, tuh orang pergi haji juga akhirnya nggak beres. Tuh orang pergi haji juga nggak sholat di masjid. Tuh orang pergi haji nggak nutup aurat dengan corona. Jadi penghalang. Tapi bisa aja menjadi jadi apa? Jadi asbab hidayah. Itu masya Allah, ibadahnya rajin banget. Muamalahnya baik. Jadi orang jujur. Tuh kakeknya tuh pergi haji. Hari-hari nggak apa di masjid. Tiap hari di masjid dong aja udah sholat. Jadi siap bu, ya perbaiki amalan. Kenapa? Satu, bapak-bapak jaga sholat berjamaah di masjid, ibu-ibu jaga sholat tepat waktu. Ibu Islam, sholat 5 waktu, enggak Ustaz, suatu waktu. Jangan. Jadi jaga sholat berjamaah. Karena nanti amalan kita yang pertama kali adalah misalnya menjaga sholat berjamaah. Walaupun ibu-ibu, bahkan ibu-ibu sendiri akan merasakan nikmatnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu buat laki-laki, tapi kan ibu bisa kalau kamu sholat. Betul nggak? Pak, hajat itu, ngantuk, yaudah aku duluan ya. Gak aku ada. Kenapa? Karena kenikmatan iman itu tidak. Wujud. Maka di atas sejadah, kalau jalan rumah manis, ya Allah, izinkan aku datang ke rumahmu, mudahkan aku untuk bersimpuh ke makam Nabi-Mu. Izinkan aku ya Allah, walaupun aku berdosa, walaupun aku masih belum paham agama, walaupun aku masih bodoh, walaupun baca Quranku masih terpatah-patah, walaupun aku masih suka maksiat, tapi izinkan aku, mudahkan aku niat datang ke sana. Berani doa begitu bu?
Siap? Yang pertama tadi luruskan niat, kedua perbaiki di atas sejadah, hantarkan doa, request pada Allah, layu Allah, hobi Allah, ya, merayu Allah dan hobi. Dan yang ketiga adalah bersihkan hati. Jadi sebelum Bapak datang sana, kita kan ingin pergi ke tanah suci, Pak. Ke tanah suci, maka hati kita pun harus suci bersih. Bagaimana caranya? Yang pertama, cara membersihkan hati kita yaitu pertama banyak minta maaf. Berani minta maaf kepada siapapun, apalagi pada orang yang paling mencintai kita. Pak, saya mau tanya, seorang istri paling banyak salah dengan apa? Nah, ini istri paling banyak salah sama apa? Sama suami. Bapak-bapak ragu-ragu di situ. Karena itu foto nama ibunya di situ nih. Lan. Coba saya balik, Bu. Kalau suami paling banyak salah dengan apa, Bu? Yang itu ntar masuk Suami paling banyak salah dengan Itu yang kecil itu namanya apa? mic. anak, paling banyak salah dengan orang tua, paling banyak salah dengan. Maka jadilah orang tua yang berani minta maaf kepada anak. Kabel. Hari ini kita hanya sering menyalahkan anak. Kamu malas sholat, kamu ini. Udah selama ini kita tidak pernah jadi contoh buat anak kita. Sehingga anak kita masih jauh daripada agama. Anak kita masih belum mampu menutup aurat dengan sempurna. Anak kita masih jauh daripada Al-Quran. Kenapa? Bukan salah dia, tapi salah kita. Salah saya. Saya ibu kandungnya. Saya ayah kandungnya. Yang belum bisa mewarnai agama di tengah-tengah rumah adat. Maka berani minta maaf kepada anak. Begitu seorang anak paling banyak salah pada siapa? Pada ibu. Ternyata kita paling banyak salah kepada orang yang paling mencintai kita. 9 bulan kita dalam kandungan seorang. 9 bulan juga kita mencintai seorang. Per 2 tahun kita mencintai ayah. Bertahun-tahun kita mencintai gereja dan tiap makan. Ketika kita berjalan, siapa yang mencintai dia berjalan? Orang tua. Jika kita bisa melangkah berlari di dunia ini, tetapi ketika itu kita sakit dan kesendirian dan kesepian, ibu kita dapat ada kesedihan dan tidak mampu datang karena kesibukan kita dengan bisnis kita. Kita berat mengangkatkan kaki kita ke rumah ibu kita karena kita sibuk dengan urusan. Sedangkan ibu kita ketika kita sakit dia langsung datang, menelpon kita, datang kepada kita, jenguk kita, walaupun dalam ketakutan, walaupun dengan kaum kaitnya. Kenapa? Karena itulah kita. Dan hari ini orang tua kita telah dilelah. Tentu tidak ada wajib lagi wajah bisa kita lihat. Tidak ada lagi kening yang bisa kita lihat. Tidak ada lagi tubuh yang bisa kita lihat. Tidak ada lagi doa-doanya. Tidak ada lagi tangisan. Tidak ada lagi air mata, nasihat yang penting. Karena tahu bagaimana keadaan orang tua kita. Yang kita harapkan dia mulia dengan amal ibadah. Yang kita harapkan dia bahagia dengan doa-doa kita. Bahkan nanti ketika kita jadi tamu Allah, katakan ya Allah, pengorbananku, capekku, letihku, tangisanku, laparku, kantukku ya Allah. Untuk bahagia amin ya Allah. Setuju? Stop. Yang keempat, tadi yang pertama Bu. Pakai bisa. Yang kedua, Termati. yang mana? Ketiga, Handphone Ustaz. Habis baca. bersihkan hati. Masih ada. Bersihkan hati. Selain berani minta maaf, yang kedua bersihkan hati. Banyak mengingat mati. Orang beriman dia tidak takut mati. Orang beriman tidak pula mencari mati. Tetapi orang beriman selalu mengingat kematian. Bahkan rindu kematian. Karena orang beriman, karena kematian merupakan syarat utama berjumpa dengan Allah. Kalau orang sudah ingat mati, tidak ada lagi kelezatan dalam dosa di dalam diri. Tidak ada lagi kemauan untuk berbuat maksiat. Coba gini, Pak, nanti besok subuh saya akan. Coba kira-kira apa yang kita lakukan? Rajin ibadah kita, baca Quran nggak putus, menangis minta ampunan. Bahkan ditawarin maksiatan, ditawarin uang dengan harta yang tidak halal. Kenapa? Tidak ada kenikmatan dalam berbuat dosa. Karena banyak mengingat. Dan ciri-ciri wanita ahli surga yaitu
dia berani minta maaf kepada suaminya sebelumnya. Wahai suami itu, maafkan aku untuk menjadi istri yang baik. Maka suami kira-kira marah-marah dan kalau begitu. Aku emang nggak bener. Kira-kira gitu kan? Kenapa Ustaz? Masih suami kata aku ini karena aku menjadi pemimpin yang baik di dalam suami itu sehingga seorang istri selalu memaafkan. Maka di situ apa Allah. Insya bersedia. Bersedia nggak Bu? Minta maaf sama suami. Bu, minta maaf sama suami berani? Suami sendiri, suami orang. Yang keempat, ya, yang keempat yaitu tanda pengor. Target kita bagaimana kita dapatkan iman. Target kita adalah bagaimana terwujudnya hidayah. Sehingga dengan hidayah yang sempurna, ketaatan yang sempurna, rasa cinta kepada Allah yang sempurna, rasa takut kepada Allah yang sempurna, itulah yang akan kita bawa pulang. Jadi ketaatan kita bukan hanya di Masjidil Haram, bukan hanya di Masjid Nabawi, tetapi ketaatan kita itu kita bawa sampai ke rumah kita. Nanti di sana banyak godaan Bu. Banyak godaannya apa? Banyak godaan jajanan, banyak godaan ke mall, banyak godaan belanja, banyak godaan yang lainnya. Itu hanya keperluan. Maksud tujuan kita adalah dan ibadah. Ingat, bukan buat diri kita sendiri Pak. Nanti berdoa Bapak jangan buat diri sendiri, jangan. Buat orang banyak. Doakan ya Allah, terimalah pengorbanan jemaah umroh. Amin. Malaikat dan kamu. Ya Allah, satukan hati-hati orang Islam. Amin. Ya Allah, siapapun orangnya yang datang ke hari, terimalah sujudnya, terimalah taubatnya, terimalah tawafnya, terimalah sa'inya ya Allah. Maka malaikat akan amin dan kamu. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, maka kita akan dapatkan aminnya malaikat dan itu akan malaikat. Jadi doa bukan untuk kita sendiri. Ya Allah, saudara kami dan yang ada miskin saat ini, ya Allah, berikanlah dengan doa kami, kau berikan kekayaan. Yang hari ini dalam keadaan sakit, ya Allah, siapapun saudara kami, ya Allah, dengan doa kami berikanlah mereka kesembuhan. Ya Allah, siapapun orang saudara kami yang hari ini dalam suka maksiat, masih suka berbuat dosa, dengan doa kami jadikanlah mereka bertobat. Jadi doa itu akan kembali kepada diri kita masing-masing, bahkan keuntungannya kita mendapatkan pahala dua kali. Sedia doakan orang lain Bu? Oke, paham? Nah, kerangka ini nanti tinggal diingat-ingat saja. Kemudian adab supir. Yang pertama adab joher nih. Ya, yang pertama sebentar lagi ada joher kalau kamu bawa pakaian secukupnya. Oke? Musim dingin, bawa yang hal yang dingin. Apa? Jaket, selimut, tebal, silakan. Kedua, bawa alat mandi. Bawa alat mandi, anduk terutama. Kalau sabun cair pasti dibawa. Anduk. Ustaz, di sana kan tinggalnya di hotel. Memang. Takut di sana ketika hotelnya anduknya sudah kotor, nggak ada anduk lagi lama tuh. Billboardnya atau apa? Antri atau enggak tapi lama anduk. Ibu menelpon, ibu mau ngomong ke reception bingung, nggak bisa bahasanya. Ya kan? Akhirnya ibu nggak mandi. Kok nggak sholat Bu? Belum mandi. Kenapa nggak mandi? Nggak ada anduk. Lebih baik kita bawa. Setuju? Bawa. Kemudian juga bawa obat-obatan pribadi. Oke? Saat di sana kan ada apotek, di sana kan ada dokter. Betul. Tapi takutnya di sana dosisnya tinggi. Dan kita nggak punya obat khusus. Biasanya kita pakai obat khusus. Takut ada efek samping. Maka lebih baik kita bawa. Oke Pak? Apalagi yang punya kantung berkepanjangan misalnya tuh, bawa. Takut kena jantungnya, katanya kantung saya atau tiba-tiba ke jantung, bawa. Obat-obat pribadi bawa. Ya, Bu, di sana Bapak Ibu, ya nggak bisa nolong orang nggak apa-apa. Yang penting kita nggak menyusahkan orang. Ya, minimal kita menolong diri kita sendiri. Paham? Paham. Dan nanti kalau ada amalan istimai, ya, amalan bersama, contoh city tour, contoh sholat berjamaah, contoh nanti yuk bikin majelis, kumpul di lobi, ibu harus kumpul. Amalan berjamaah lebih utama dibanding amalan sendiri. Oke? Ustaz Fuad katakan besok ada city tour, kita akan pergi ke Jabal Rahmah, ya kita akan pergi ke Padang Arafah. Jam 7 ada di lobi.
silakan ibu sebelum jam 7 ngumpul di lobi. Setuju? Setuju. Walaupun ibu punya amalan di depan Ka'bah baca Yasin 70 kali, masya Allah. Ibu dikabulkan doa ibu doa, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Benar diampuni. Tapi 36 orang nunggu tipis. Ibu gak datang tapi sumpahnya sama 36 orang. Kira-kira yang benar gak? Yang dikabulkan doanya apa yang sumpahnya orang ini? Paham? Nah, yang paling penting adalah nanti perjalanan kita ini satu hari semua. Kita pergi ini kita belum saling kenal, kita kosong-kosong. Tapi pulang juga kita harus kosong-kosong. Yang kita bawa adalah keimanan, ketaatan, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkasih sayanglah wahai penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangi. Insya Allah. Ada pertanyaan sampai di sini? Alhamdulillah tadi udah paham. Kita jangan menyusahkan orang lain. Karena kalau bertanya itu menyusahkan orang yang menjawab. Ya. Itu sama ya. Berarti ibu udah paham ya. Jadi jangan menyusahkan orang lain. Ada yang mau bertanya?